Oke, selamat malam Bu Sio. Pertama-tama saya izin minta maaf dulu Bu Sio karena saya harus melakukan presentasi di dalam rumah saya karena pas sekolah tadi saya tidak memiliki waktu dan spidol di sekolah sudah macet Bu. Jadi saya terpaksa harus melakukan ini di rumah. Oke, akan saya mulai presentasinya. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan salah satu jenis dari rotasi, yaitu rotasi terhadap titik pusatnya. Jadi rotasi terhadap titik pusat itu seperti ini. Contoh kita ada koordinat di sini. Ini berarti ini sumbu X, ini sumbu Y. Di mana kita taruh titiknya di sini nih. Berarti ini kan turun bawah. Itu kira-kira di sini lah dia. Jadi kan ini Y, ini X. Jadi kira-kira di sini itu adalah titik XY. Oke. Kalau kita mau berbicara tentang rotasi, dia pasti ada bayangannya. Contohnya bayangannya tuh di sini nih. Bayangannya di sini nih. Contoh bayangannya di sini. Berarti dia akan membuat jadi Y Jadi Y aksen, yaitu Y, atau enggak di sini kita bisa juga itu Y bayangan dengan X bayangan yang menjadikan dia jadi X aksen dengan Y aksen, atau dibilang X bayangan, Y bayangan. Terus di mana sih rotasinya? Rotasinya itu berada pada titik pusat. Kan kalau dibilang titik pusat itu apa? Berarti dia 0,0. 0,0 ini berarti dia mulai dari sini, terus ntar dia rotasikan gini. Ini satu, terus nanti lagi dua. Jadi titik rotasinya itu berada di sini. Yaitu sini alfa. Nanti dia akan menggunakan rumus, yaitu rumus ini. Rumus X aksen, Y aksen, ya, itu bisa dibacakan dengan cara cos alpha sin alpha, tapi di sini minus ya, di sini minus sin alpha dengan bawahnya cos alpha. Justru di sini itu dikalikan dengan X sama Y untuk mencari X aksen ini. Di sini itu kita bakal menggunakan perkalian matriks. Karena rumusnya itu dia terdiri dari matriks, berarti kalau ini berarti kita gunakan perkalian matriks. Simple. Oke, maka kita akan mulai ke soal pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Diketahui tentukan koordinat. Nggak usah saya tulis lah ya, langsung aja. Tentukan koordinat titik hasil dari rotasi dari A-nya itu ternyata titiknya 3,4. Terus ntar dia dirotasikan berusaha 90 derajat. Dirotasikan ya ini dirotasikan. Justru menghasilkan A bayangan. Ditanya A ini, oke, kita tinggal langsung aja. Kita bisa menggunakan rumus tadi, yaitu menggunakan rumus XY aksen sama dengan cos alpha min sin alpha sin alpha dengan cos alpha dikali XY. Oke. Di sini cos A nih. Oke, kita langsung saja cos 90 min sin 90 derajat sin 90 derajat cos 90 derajat. X-nya itu apa? X-nya itu ini 3,4 ke 3,4. Itu kita tinggal cari tahu aja. Cos 90 ini berapa? Cos 90 ini sama aja dengan 0. Lalu terus di sini 0. Min 90 ini nilainya itu adalah 1. Jadi karena di sini min, jadi kita tinggal buat aja min 1. Sedangkan di sini nggak min kan, berarti ini tetap 1. Cos 90 berapa? 0. Dikali matriks 34. Jadi kita akan menggunakan perkalian matriks. Gimana sih cara perkalian matriks? Seperti biasa, kita harus menggalikan atasnya dulu ini dengan bawahnya ini. Begitu juga sebaliknya, kalau menggalikan bawahnya kita juga harus kalikan ini
dikalikan dengan nilai lagi. Oke, langsung aja. 0 dikali 3 berapa? 0. Terus ntar ditambah. Min 1 dikali 4 berapa? Min 4. 1 dikali 3 berapa? 3. 0 dikali 4, 0. Berarti hasilnya itu 0 ditambah min 4, karena ini min, berarti tetap jadi min 4. Sedangkan di bawahnya 3 tambah 0, 3 tambah 0 pasti 3. Nah, jadi untuk A aksen di sini, bayangan dari titik A itu adalah min 4,3. Oke, ini baru soal pemanasan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, di nomor 2 ini, jika titik B ini adalah min 2,5 diputar jarum jam, berarti kayak dia diputar langsung 180 derajat. Nah, maaf, dia diputar kayak, kan kalau satu lingkaran itu kan kayak satu lingkaran itu kan 360, sedangkan ini 180, berarti dia diputar setengah gitu, setengah jam. Diputar sebesar 180 derajat, terus dia menghasilkan titik B aksen. Nah, ditanya ini tuh terhadap titik pusat, oke? Nah, ditanya titik B ini berapa, bayangan B ini berapa. Oke, kita langsung aja, sama aja, X aksen dengan Y aksen sama dengan cos alpha min sin alpha cos alpha X, Y. Nah, langsung aja. Berarti ini cos 180 derajat min sin 180 derajat. Sin 180 derajat dikali cos 110 derajat. X-nya berapa? Min 2,5. Jadi langsung ya, kaliin cos 180 itu berapa? Min 1. Oke? Min sin 180 itu berapa? Pokoknya karena sin 180 itu 0, terus 0 di sini. Ini juga 0. Berarti ini tetap min 1. Oke? Terus ini min 2 dikali min 2,5. Nah, sama juga di sini. Jadi kita akan menggunakan perkalian matriks, yaitu min 1 dikali min 2 berapa? Berarti 2. Ditambah 0 dikali 5 berapa? 0. Selanjutnya di 0 dikali min 2 berapa? 0. Pokoknya semua angka yang dikali dengan 0 itu pasti hasilnya akan tetap 0. Terus min 1 dikali min 5 berapa? Plus min 5. Kita tinggal cari jawabannya. Berarti 2 ditambah 0 berapa? 2. Terus 0 ditambah min 5 berapa? Min 5. Karena min itu lebih dominan. Jadi jawabannya itu adalah, jawaban dari B bayangan adalah 2, min 5. Oke. Maka kita akan lanjut ke soal komposisinya yang akan lebih susah lagi. Diketahui titik P itu 2,-3, terus ini diputar sebesar 90 derajat. Berarti dia dirotasikan sebesar 90 derajat, menghasilkan P bayangan X aksen, Y aksen. Aksen ini di sini kita bilangnya bayangan ya teman-teman. Di situ dan dirotasikan lagi 180 derajat, yang akan menghasilkan P double aksen. Kita bilangnya double aksen karena dia aksen ada 2. X double aksen, Y double aksen. Nah, tujuan kita tuh menghasilkan cari akhirnya, yaitu apa? P ini. Kita akan mencari P ini. Oke, langsung aja jawab ya.
Berarti kita akan menggunakan rumus yang sama kayak tadi, yaitu menggunakan rumus XY aksen sama dengan cos alpha min sin alpha terus sin alpha cos alpha dikali XY sama dengan cos 90 derajat kurang min 90 derajat sin 90 derajat cos 90 derajat. X-nya ini apa? 2, min 3. Oke, langsung aja ya berarti. Cos 90 derajat ini berapa? 0. Sin 90 derajat ini berapa? 1. Min 90 derajat ini kan 1, tapi karena ada min jadinya min 1. Sedangkan di sini 0. 2, min 3. Nah, kita langsung kalikan aja. Bisa kita langsung kalikan ini. Berarti 0 dikali 2, seperti ingat ini adalah perkalian matriks. 0 dikali 2 berapa? 0. Min 1 dikali 3 berapa? Jadi plus 3. 1 dikali 2 berapa? 2. Ditambah 0 dikali min 3, 0. Ini sama dengan 3,2. Jadi bayangan titik P aksen ini adalah 3,2. Oke, tapi ini kita belum selesai karena kita harus mencari hasil titik akhirnya di sini. Nah, kita langsung aja di sini. Berarti jadinya P aksen, double aksen, X double aksen, Y double aksen sama dengan cos alpha min sin alpha cos alpha. X aksen dengan Y aksen. Kenapa di sini aksen? Karena kan kita mau cari yang sebelumnya dari P double aksen ini. Berarti kita menggunakan aksen ini dulu. Berarti bayangan dari ini. Terus gitu. Langsung saja. Cos 140 derajat min sin 140 derajat sin 140 derajat cos 140 derajat. X aksen sama Y aksennya berapa? 3,2. Nah, sedangkan cos 140 ini berapa? Ingat, cos 140 ini adalah min 1 seperti soal tadi nomor 2. Sedangkan min sin 140 tuh kan sin 180 kan 0, karena dia percuma juga mau ada min atau enggak, tetap hasilnya adalah 0. Oke, itu 0 ini min 1 dikali 3,2. Berarti ini kita akan menggunakan perkalian matriks lagi, oke? Jadi min 1 dikali 3 berapa? Min 3. Oke? Habis itu 0 dikali 2 berapa? Plus 0. 0 dikali 2, 0. Semua angka yang dikalikan dengan 0 selalu 0. Ingat itu teman-teman. 0 dikali 3 adalah 0. Habis itu min 1 dikali 2 berapa? Plus min 2. Yang akan menghasilkan hasil akhirnya adalah min 3 ditambah 0 berapa? Min 3. 0 ditambah min 2, karena ini min 2 berarti lebih dominan daripada positif ya, akan menjadi min 2. Nah, jadi hasil akhir dari titik koordinatnya ini, titik koordinat akhirnya ini, itu adalah min 3, min 2. Sekian presentasi mengenai rotasi terhadap titik pusat. Terima kasih, maaf jika ada kesalahan.